Ya, pemirsa, dan untuk membahas mengenai dampak polusi udara bagi kesehatan masyarakat, kami ajak Anda sudah hadir di sebelah kiri bergabung bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang, Dokter, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat buat ya. kita semua. Di tengah polusi udara tetap sehat, Dok? Insya Allah. Kalau misalnya di luar ruangan ini kita pakai masker nggak? Dokter pakai masker nggak? Tergantung. Makanya kita selalu menganjurkan ya, sebaiknya kita cek dulu kondisi Kualitas. udara, kualitas pada saat kita beraktivitas di luar ruangan. Kalau memang ini membahayakan untuk kesehatan, kita menganjurkan masyarakat gunakan masker. Menarik. Ini bukan prokes loh, bukan pandemi COVID loh. Balik lagi ke pandemi ya. Apa ciri-cirinya yang membahayakan kesehatan tuh mungkin bisa dirasakan nggak sih? Sebenarnya kalau di paparan awal mungkin kita tidak merasakan ya bahwa ada polutan mungkin ya, tetapi biasanya setelah beberapa hari kita merasakan mungkin tenggorokan kita nggak enak seperti itu, terus kering ya. Nah mungkin situasi seperti itu ya harus kita cegah ya dengan tadi menggunakan masker kalau memang situasi udara kualitasnya masih kurang baik. Oke, tadi juga kita sama-sama lihat ya, ini bahwa dari Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi juga menyampaikan bahwa ada peningkatan kasus ISPA di Jabodetabek dan salah satunya ini karena polusi udara. Datanya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat ya, tahun 2022 itu kasus ISPA yang dilaporkan tuh antara 30.000 sampai 50.000. 50.000 tuh udah paling tinggi di akhir 2022 kan, kita tahu 2022 sudah mulai berbagai aktivitas ya dilakukan. Nah, tapi kemudian di 2023 awal Januari itu terjadi peningkatan mulai dari 100.000, 150.000, bahkan di bulan Maret itu sampai 300.000 kasus ISPA yang dilaporkan. Nah, setelah itu dari Maret ke sini ya sampai dengan bulan Juli terakhir, angka itu tidak pernah turun lagi sampai dengan angka 50.000. Nah ini yang tentunya menjadi kewaspadaan kita ya, berarti kasus ISPA memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan khususnya untuk Jabodetabek. Kalau terjadi lonjakan seperti itu, Dok, tentunya fasilitas kesehatan harus ekstra keras dong. Apa mungkin apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut sampai tadi 300%? 300 ya, bisa sampai 300% kalau kita persentase, karena sampai 300.000 ya. Jadi memang kalau kita lihat ya apa yang kita siapkan, tentunya pasti fasilitas kesehatan harus menyiapkan obat. Karena sebenarnya dari data terkait masalah polusi udara ini kita hitung kurang lebih 10 triliun BPJS sudah mengeluarkan untuk pembiayaan ini, dan 8 triliunnya itu terutama pada 3 penyakit utama yang berhubungan dengan gangguan pernafasan yang umumnya karena polusi atau kualitas udara yang tidak baik. Yang pertama itu adalah penyakit pneumonia. Ini infeksi di dalam saluran pernafasan atas. Yang kedua itu adalah penyakit ISPA. Ini yang bagian atas yang sering kali kita seperti flu-flu saja. Kemudian yang ketiga adalah asma. Karena orang yang sudah punya asma itu cenderung dia akan sering kambuh karena kualitas udara yang tidak membaik. Nah ya tentunya kalau kita lihat, kalau pneumonia mungkin masih ingat ya di zaman COVID tuh bahkan bisa menimbulkan fatalitas yang cukup tinggi, bisa berakhir pada kematian terutama pada anak-anak dan pada kelompok rentan, lansia, orang punya komorbid. Nah asma kita tahu orang asma itu dia tidak bisa berproduksi dengan baik ya, produktivitasnya pasti akan turun. Nah ini juga menjadi concern kita. Bahkan di dalam jangka panjang kualitas udara yang memburuk itu bisa menyebabkan satu tentunya TBC meningkat, kemudian kanker paru-paru, dan terakhir penyakit paru obstruktif kronik yang artinya dia nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh, ngeri banget ya, Dok. Tapi kalau misalnya kelompok usia yang rentan begitu ya, terserang pneumonia atau kemudian ISPA, tadi penyakit-penyakit yang kemudian mungkin bisa terserang akibat polusi udara ini, itu kelompok usia berapa saja? Iya, tentunya satu anak-anak. Makanya kalau musim kemarau atau saat-saat seperti ini ya, kita lihat banyak anak-anak usia terutama balita atau di bawah usia 12 tahun sering batuk pilek, bapil ya istilahnya begitu ya. Ya karena memang sistem kekebalan tubuhnya itu kan memang belum sempurna. Nah yang kedua, lansia. Kita tahu kalau lansia itu usia di atas 60 tahun itu kalau dia terinfeksi saluran pernafasan atasnya, apalagi bakteri, kadang-kadang dia bisa tadi selain dia usianya yang dia sudah beresiko ya untuk bisa cepat sembuh, kedua ada penyakit komorbid sehingga menambah berat kalau dia terkena pneumonia.
Tapi kalau berkaitan bisa juga nggak sih berpengaruh juga terhadap pembuluh darah, Dok? Nah, ada informasi bahwa polusi udara ini menyebabkan Berdampak juga. dampaknya ke pembuluh darah itu seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Nah, itu sudah ada studinya juga. Jadi bukan hanya pada permasalahan polusi udara ini bukan hanya terkait dengan organ-organ saluran pernafasan atas ya, tapi ternyata studinya itu berhubungan dengan jantung dan juga dengan kasus-kasus penyakit-penyakit pembuluh darah. Ya, ternyata memang karena polutan ini kan sangat kecil. Polutan yang membahayakan ini adalah polutan yang PM2,5 ya. Dan itu sangat kecil sekali ya. Nah, kemudian PM2,5 tadi kalau dia terhirup bukan hanya mengganggu organ-organ di saluran pernafasan atas, tapi juga kemudian bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang kemudian juga akan beredar di tadi pembuluh-pembuluh darah kita, bahkan bisa nempel di jantung-jantung. Efeknya apa, Dok? Nah, kalau kita lihat pertama, karena gumpalan itu akan menimbulkan sumbatan di pembuluh darah. Ya, jadi di long run, ya dia kalau suatu benda asing menempel, ya sama seperti kita kalau ada pengapuran atau ada sumbatan ya karena lemak dan sebagainya. Jadi bisa terjadi stroke, seperti itu gangguan kemudian pembuluh darah dan tentunya penyakit-penyakit yang tadi bisa berhubungan dengan fungsi daripada jantung untuk kemudian memompakan darah juga pasti akan terganggu. Ini bisa terkena ke segala usia, tidak hanya usia tertentu saja. Kemudian ya tadi kan kita sempat membahas ada anak-anak, lansia yang punya komorbid. Nah, ini bisa terdampak kepada segala usia. Ya, kalau resikonya itu bisa terjadi pada segala usia. Tapi Yang rentan mungkin. posisinya resiko kalau untuk terkena penyakit jantung ataupun pembuluh darah karena polusi udara itu bisa kepada siapa aja. Tapi kita harus ingat, nah ini ada hubungannya dengan jumlah paparan. Jadi usia itu kalau tadi kita bicara pneumonia akan bersifat fatal pada anak-anak atau lansia. Tapi kalau terkait tadi pembuluh darah atau jantung itu pada semua usia resiko itu ada, tapi tergantung berapa banyak paparannya. Jadi biasanya kan orang yang produktif seperti kita ini yang ke kantor, menggunakan transportasi publik itu lebih Justru banyak terpapar. Lebih beresiko ya, Dok. Dok, tadi penasaran. Tadi dokter bilang kan yang rentan masuk ke pembuluh darah ini PM2,5 ya, polutannya ya. Betul, Nah, ini polutan. berasal dari mana tuh? Macam-macam. Jadi kalau WHO itu mensyaratkan ada 5 ya yang kita pantau. Yang pertama tuh adalah SOX, COX dan NOx. Nah, partikel-partikel ini yang 2,5 PM yang bisa kita tahu ya, kalau CO udah jelas ya kan, SO juga sudah jelas ya, apalagi nitrogen ya kan gitu. Nah, jadi memang partikel-partikel ini yang kita lihat sebagai substansi yang memang perlu diwaspadai karena memang tadi penyebab utama terjadinya penyakit-penyakit maupun kanker di jangka waktu yang lebih Biasanya panjang. berasal dari mana, Dok? Kendaraan bermotor, PLTD ya gitu, Pembangkit kemudian listrik. ya kemudian yang bisa bersumber dari karbon seperti batu bara ataupun juga tadi industri-industri ya, karena sisa daripada industri itu biasanya karbon dan ini penyebab munculnya Oke. zat-zat tadi. Oke, Dok, ini kan sudah banyak kekhawatiran ya, salah satunya khawatir berdampak pada pembuluh darah, kemudian ISPA dan lain sebagainya. Dari Kementerian Kesehatan kemudian memberikan rekomendasi apa kepada masyarakat untuk sama-sama bisa menghadapi dan juga menangani segera kasus adanya polusi udara di Jakarta ini? Apa rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sudah disiapkan untuk masyarakat? Ya, jadi memang untuk penanganan polusi udara ini kita tidak bisa dilakukan oleh satu sektor ya. Kita butuh memang keterlibatan semua sektor, baik itu kementerian dan lembaga yang terkait dan juga masyarakat. Peranan masyarakat juga jadi penting. Nah, yang pertama tentunya kita sudah tahu kemarin sudah disampaikan ada 6M dan 1S. Nah, ya kan? Itu apa, Tapi ini Dok? beda ya dengan pandemi ya, Dok ya? Iya, dulu 3M ya kita 3M bicara. ya. Sekarang jadi 6M ya gitu. Makin ya. banyak ya kayaknya. Mungkin bisa dijabarkan, Dok. Ya, jadi yang pertama adalah kita selalu mencek situasi atau kualitas udara. Kan banyak sekali ya aplikasi yang dengan mudah masyarakat bisa download dan bisa lihat pada saat kita mau olahraga pagi atau kita mau ke kantor menggunakan transportasi publik, kita cek dulu, oh kondisi udara ini seperti apa. Nah, yang kedua, kalau memang kondisi udara tidak baik, gunakan masker. Nah, maskernya tentu masker yang bisa menahan PM2,5 tadi. Ya, karena itu tentunya selama kita melakukan perjalanan di tempat-tempat publik yang terbuka outdoor lah ya seperti itu, kita gunakan masker. Yang ketiga,
memasang misalnya penjernih udara atau air purify ya. Keempat, menutup ventilasi kalau kemudian udara kualitasnya sedang tidak baik ya. Kalau kita tahu biasanya siang hari itu atau malam hari malah kadang-kadang dikatakan bahwa kualitas udara itu tidak Baik. atau tidak baik, sedang pada puncak-puncak kondisi yang memang harus dihindari, sehingga itu harus menutup ventilasi. Nah, yang lain kita misalnya menanam pohon. Nah, pohon itu misalnya di kantor lah, nggak apa-apa kita taruh di sekitar kita pohon dan sebagainya. Dan kalau sakit, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dok, tapi begini, sebagai masyarakat yang tetap harus menjalankan kewajiban, harus ke kantor, kemudian masih menggunakan transportasi umum atau menggunakan kendaraan pribadi seperti motor. Itu apa yang harus dilakukan agar kita tetap sehat tapi tetap bisa menjalankan kewajiban? Karena tidak semua bisa menjalankan work from home kan, tidak bisa. Betul, iya. Jadi yang pertama kalau sebisa mungkin tadi ya mencek dulu kualitas udara, karena kan tidak semua ya kualitas udara sedang baik ataupun saat itu sedang buruk. Nah, yang kedua kalau nggak atau bisa dihindari lah, tidak pakai motor, bisa menggunakan transportasi publik, karena toh resikonya sama, pakai motor atau pakai transportasi publik kan pada udara yang sama ya kan. Jadi kalau kita tidak betul-betul memerlukan menggunakan kendaraan motor pribadi, bisa menggunakan transportasi publik, gunakan transportasi publik semaksimum mungkin. Dan yang terakhir nih yang paling gampang mungkin pakai masker selama kita dalam perjalanan. Maskernya juga masker-masker tertentu ya dok yang harus. Masker yang bisa menahan partikulat meter 2.5 atau PM2.5. Terakhir singkat saja. Ini resiko penularannya ketika kita sudah terkena dampak-dampak tersebut itu tinggi nggak? Kalau kita lihat resiko mengapa kemudian kita menganjurkan menggunakan masker ya. Kalau kemarin disampaikan maskernya itu tipe KN95 atau KF94. Resikonya pasti besar. Kenapa kemudian kita meminta masyarakat untuk menjaga dan melindungi dirinya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah memberikan kita pencerahan 6M plus Banyak 1S insight. ya. Banyak insight yang mungkin masyarakat harus jadikan ini atensi, harus kita sama-sama waspadai bersama. Terima kasih dokter. Semoga kita semua sehat selalu ya dok. Supaya masih bisa memberikan edukasi untuk kita semua. Sama-sama, salam Terima sehat. kasih.